Dan pemirsa, saat ini juga di studio telah hadir dua orang peneliti kita pada siang hari ini. Di sebelah kiri saya sudah ada Mas Bawono Kumoro dari peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Selamat siang, Mas Selamat Bawono. siang, Mas Philip. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir Mas Andriana Sopa, peneliti utama dari LSI Deni JA. Selamat siang. Siang, Mas Andri. Oke, saya mungkin ke Mas Andri terlebih dahulu. Mas Andri, kita sudah tahu Sulawesi Selatan telah selesai pengundian nomor, di mana Dani Pomanto juga mendapatkan nomor 1 dan pasangan pesaingnya adalah Andi Sudirman dan Fatmawati mendapatkan nomor 2. Apa kemudian makna nomor 1 dan nomor 2 ini? Ya, pertama sebenarnya seringkali tidak ada sebuah keuntungan antara salah satu kandidat nomor urut 1 atau nomor urut 2 dan seterusnya ya. Karena memang sebenarnya nomor urut ini kan sebagai identifikasi kemudahan buat masyarakat menentukan kira-kira di antara berbagai macam pasang yang ada, itu ketika dia tidak bisa mengidentifikasi nama, kemudian juga mengidentifikasi program dan sebagainya, tentu yang paling mudah diingat adalah nomor. Toh juga pasti nggak banyak juga nomor yang berkembang. Ada nomor 1 ya paling banyak mungkin 4 sampai 5 ya, atau mungkin juga ada 7 dan sebagainya. Tetapi dengan nomor urut ini sebenarnya masyarakat dimudahkan. Tinggal memang bagaimana sebenarnya PR daripada pasangan-pasangan kandidat yang ada itu sebenarnya mensosialisasikan. Karena juga banyak sekali di daerah terutama juga terjadi bahwa orang juga masih salah tuh pilihnya. Bahkan berapa survei kita lakukan, kita tanya misalnya setelah jalan katakanlah berapa periode masa kampanye, kemudian kita tanya ke masyarakat, kira-kira A ini nomor urut berapa sih? Ternyata juga masih banyak yang salah. Betul. Sehingga memang PR-nya sekarang bagi masa kandidat adalah bagaimana mensosialisasikan bahwa nomor urut itu adalah nomor urut yang dia punya. Nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 misalnya, untuk kasus Sulawesi Selatan 1. Kemudian yang kedua, ini juga harus dipahami bahwa nomor urut ini kan menjadi bisa juga menjadi sebuah kampanye. Sehingga muncullah bahwa ketika nomor 1 tentu dia menjadi yang terbaik misalnya, karena nomor 1. Tapi nomor 2 itu adalah pasangan yang utama misalnya, itu juga bisa 2. Sehingga dari konteks ini bisa juga bahwa nomor urut itu memang tidak ada hubungannya, tetapi bisa juga dibikin campaign yang menarik sehingga orang lebih asosiasinya lebih kuat terhadap pasangan calon yang ada itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Andrian. Saya ke Mas Bawono. Mas Bawono, kemudian bagaimana Indikator Politik Indonesia melihat persaingan di Sulsel ini, Mas? Ya, kalau kita perhatikan di Sulawesi Selatan ini salah satu daerah provinsi yang ada kompetisinya head to head ya, dua pasangan calon saja. Dan menariknya di Sulawesi Selatan ini meskipun tidak terlalu sama dengan misalnya di Jawa Tengah atau Sumatera Utara, di mana PDI Perjuangan kemudian melawan pasangan calon yang diusung oleh Kimples, tapi di Sulawesi Selatan cukup mirip gitu ya. Artinya pasangan Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi itu kan diusung oleh partai-partai yang berada di koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Ada Gerindra di situ, ada Partai Nasdem di situ, kemudian ada Partai Golkar dan yang lain-lain gitu ya. Sementara pasangan Dani Pomanto dan Pak Arsyad ya, itu diusung oleh PDI Perjuangan, ada PKB dan P3 kalau saya tidak salah ya. Jadi memang pertarungannya cukup menarik di sini, dan kalau kita lihat dua figur ini kan juga bukan dua figur yang baru di langgam politik di Sulawesi Selatan. Pak Andi petahana, Pak Dani Pomanto adalah wali kota 2 periode di Kota Makassar gitu ya, yang sudah terbilang cukup sukses dikenal secara luas di Sulawesi Selatan. Nah, ini saya kira akan menjadi pertarungan yang menarik antara petahana dan penantangnya juga yang punya track record cukup baik gitu ya. Nah, tidak juga hanya di Sulawesi Selatan, bahwa kita tahu Bali juga telah mendapatkan nomor urut. Nah, Mas Bawono, kalau tadi sedikit mengutip apa yang dikatakan Mas Andrian adalah nomor 1 belum tentu nomor 1. Nomor 2 juga belum tentu menjadi kualitasnya nomor 2. Di mana di Bali sendiri Wayan Koster Giri mendapatkan nomor 2. Sementara nomor 1-nya adalah Made Mulyawan Arya, Putu Agus Suratnyana. Bagaimana kemudian Mas Bawono melihat nomor yang didapat di Bali ini? Ya, ini juga Bali daerah yang patut memperoleh perhatian luas ya dalam pilkada di 27 November mendatang. Nah, di Bali ini PDIP menghadapi pasangan calon yang diusung oleh pemerintah, seluruh partai di luar PDI Perjuangan, Kimples gitu ya.
pasangan tadi Arya Putu ya, kalau saya tidak salah ya, dan Wayan Koster dengan Giri. Nah ini kan Pak Wayan Koster dan Pak Giri ini kan dua-duanya kader PDI Perjuangan, dan yang satu lagi kader Partai Gerindra gitu ya, dan diusung oleh partai-partai di luar PDI Perjuangan. Dan saya kira bagi PDI Perjuangan memenangkan Bali ini juga cukup penting gitu ya. Kenapa? Karena kemarin seperti kita tahu di Pilpres kan yang menang bukan calon dari calon presiden dari PDI Perjuangan gitu ya, tapi Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Betul. Nah kemudian tapi di pemilihan legislatif PDI Perjuangan masih unggul dominan ya di pemilu Februari kemarin. Nah tentu PDI Perjuangan juga ingin bagaimana caranya di pilkada ini tetap unggul di kursi eksekutif, di kursi gubernur untuk melanjutkan dominasi mereka selama beberapa tahun ini di Bali gitu ya. Nah saya kira di situ kemudian letak dari bagaimana tadi seperti juga disampaikan oleh Mas Adrian Sopa, nomor urut itu difungsikan untuk memarketingkan atau mensosialisasikan pasangan calon gitu ya. Memang tidak ada terlalu keuntungan khusus atau kerugian khusus gitu ya, nomor 1 atau nomor 2, apalagi kalau pasangannya cuman dua pasangan calon head to head gitu ya. Nah kalau Mas Andriana sendiri melihat bagaimana tadi persaingan yang sudah dijelaskan oleh Mas Bawono bahwa pasangan Made Mulyana dan Putu Agus sendiri kan Kimplas, sementara mereka akan bertarung di kandang banteng. Bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasangan ini untuk bisa kemudian mengambil suara dari petahana? Ya, pertama memang kalau dilihat Sulsel sama Bali itu memang hampir-hampir mirip ya. Pertama bahwa ini hanya ada 2 pasang calon, berarti head to head. Dan ketika head to head ini memang seringkali sebenarnya yang diuntungkan adalah penantang. Jadi penantang, mengapa seperti itu? Karena masyarakat itu diberikan pilihan hanya 2. Yuk mau melanjutkan atau yuk mau perubahan, istilahnya seperti itu, status quo atau memang perubahan. Dan memang orang masyarakat agak lebih cenderung kepada perubahan. Kalau misalnya si petahana ini tidak performanya tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus dalam ketika dia melaksanakan program kerja dan sebagainya selama masa 5 tahun itu. Nah untuk konteks misalnya Bali tadi memang bahwa salah satu adalah petahana Pak Wayan Koster ya, dan memang untuk mengalahkan petahana itu syaratnya 2. Satu, pertama si penantang dia harus memunculkan sebagai tokoh perubahan satu, kemudian yang kedua dia juga harus memperlihatkan bahwa pemerintahan yang sekarang itu gagal menyelesaikan masalah yang ada, sehingga PR-nya adalah itu. Tetapi kalau dilihat dari peta Pilgub Bali yang ada sekarang, ini Gajah itu juga bukan orang yang baru muncul kemarin-kemarin ya, tapi juga udah agak lama. Dia sudah mulai di Denpasar misalnya menjadi anggota legislatif, kemudian juga kemarin sekarang menjadi ketua DPD Gerindra Provinsi Bali, yang mana memang dilihat hasil dari pileg kemarin atau hasil dari Pilpres kemarin ada juga di tangan dinginnya beliau, sehingga memang ini pertarungan yang memang ada kapabilitas beliau ada di sana, tetapi karena ini melawan petahana yang begitu kuat juga, ini juga tentu menjadi pertarungan yang signifikan ya, sehingga apa yang harus dilakukan tentu 2 hal itu, bahwa ini adalah perubahan yang ingin dicapai bahwa dengan adanya Gajah dengan pasangannya, mantan bupati juga yang ada daerah sana, dia bisa memunculkan calon yang memang perubahan kepada masyarakat, tapi di satu sisi itu juga tidak cukup, bahwa dia harus memperlihatkan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh sekarang petahana itu juga belum maksimal, sehingga dia muncul sebagai tokoh perubahan harapan masyarakat, sehingga memang masyarakat pilih ke dia. Berarti ada sebuah PR besar untuk menggulingkan elektabilitas dari seorang Giri Prasta di sana begitu ya, dari partai penantang begitu ya. Betul, Wayan Koster. Jadi harus ada perubahan yang memang ditampilkan oleh beliau. Apalagi tidak bisa dipungkiri bahwa Bali ini kan menjadi kandangnya PDIP ya, dan memang hampir dari setiap kita misalnya kemarin hampir semua kabupaten kota yang ada di Bali itu kan pemenangnya PDIP, sehingga ini bukan PR yang mudah, tetapi melihat daripada perjalanan kemarin di Pilpres ternyata bisa juga. Tinggal memang bagaimana dia meramu strategi sehingga bisa mengalahkan itu. Tapi kan Pilpres juga menang Prabowo kan? Nah itu dia, menang ketika Pilpres menang Prabowo itu kan dimungkinkan bahwa ternyata meskipun di kandang PDIP sendiri, di kandang Banteng dan sebagainya bisa juga menang, sehingga harapan untuk Gajah lawan daripada Wayan Koster itu masih juga masih terbuka. Oke, Mas Andriana dan juga Mas Bono, kita langsung saja menuju ke Bali. Sudah ada kontri kami Aris Wianto yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di KPU Bali. Aris, silakan dengan laporan Anda. Ya, KPU Bali telah melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, di mana Made Mulyawan, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, yaitu Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Ratnyana,
mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Wayan Koster Nyoman Giriprasa yang diusung PDI Perjuangan mendapat nomor urut 2. Kedua pasangan ini mengklaim bahwa nomor yang mereka dapat ini membawa keberuntungan, di mana pasangan Made Mulyawara memanfaatkan nomor 1 yang didapatnya sebagai simbol bahwa mereka akan memenangkan kontestasi mempersaingkan Bali 1. Sementara Wayan Koster justru mengusung nomor 2 yang didapat ini sebagai tanda bahwa pemerintahannya akan dilanjutkan sampai 2 periode, di mana kita tahu bersama bahwa Wayan Koster adalah pasangan gubernur incumbent, sementara pasangannya Bupati Badung, ada mantan Bupati Badung Nyoman Giriprasa. Dan setelah pengundian nomor urut, kedua pasangan juga melakukan persembahyangan bersama di halaman KPU ini, dan juga saat ini juga tengah berlangsung deklarasi damai, deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan pada hari ini juga, di mana yang seharusnya dilakukan pada tanggal 25 namun dimajukan karena pada tanggal 25 umat Hindu Bali melaksanakan Hari Raya Galungan. Dan selain juga 8 hari ini KPU juga melarang segala macam bentuk kampanye pada tanggal 25, di mana untuk menghormati umat Hindu Bali yang akan melaksanakan Hari Raya Galungan. Demikian, Pilih. Baik, terima kasih Aris Wianto atas laporan.